Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian semua sudah siap? Anak-anak, keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Anak-anak, kita telah mempelajari kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contohnya, distributor adalah agen, pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen baik secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan juga konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral ya, anak-anak. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut ya. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan cara tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, itulah tadi cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Nah, anak-anak, kalian bisa memperhatikan diagram berikut ini. Di sini akan dijabarkan tentang bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan persaingan sehat dan menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya.
Lalu yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Kemudian yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan cara meniru sikap positif orang tersebut. Nah, itulah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya, anak-anak. Anak-anak, produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan juga penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, anak-anak, coba kalian identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit dalam tabel berikut ini ya. Di sini sudah tersedia tabel yang berisi tentang jenis usaha, peran, dan juga keuntungan yang diperoleh. Nah, untuk jenis usaha petani kapas, perannya adalah sebagai produsen penghasil kapas. Keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan kapas sebagai bahan baku benang. Kemudian, jenis usaha pemintal benang. Perannya adalah sebagai produsen penghasil benang. Keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan benang sebagai bahan tekstil atau bahan kain. Selanjutnya, jenis usaha pemilik pabrik tekstil. Perannya adalah sebagai produsen penghasil tekstil atau bahan. Keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan tekstil sebagai bahan untuk membuat baju atau pakaian. Jenis usaha selanjutnya yaitu pegawai pabrik tekstil. Perannya adalah sebagai tenaga kerja. Keuntungannya yang diperoleh untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, untuk itu ia mendapatkan upah atau imbalan. Selanjutnya, jenis usaha penjahit. Perannya adalah sebagai jasa yang menjahit pakaian. Keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan pakaian untuk digunakan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa jenis usaha beserta dengan peran dan keuntungan yang diperolehnya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.